Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Larasati dari kelas TK 6C dengan NIM 19050562054. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang SIMO dan MIMO pada mata kuliah jaringan nirkabel pita lebar. Baiklah, yang kita tahu SIMO adalah single input multiple output dan MIMO adalah multiple input dan multiple output. SIMO merupakan teknologi antena untuk komunikasi nirkabel di mana beberapa antena digunakan di tempat tujuan atau receivernya. Sedangkan MIMO merupakan teknologi yang memanfaatkan multi antena untuk mengirim banyak sinyal yang paralel dan transmitternya menuju multi antena receiver yang digunakan pada peralatan di sisi pengirim maupun penerima untuk komunikasi wireless radio. Single input multiple output atau bisa dikatakan dengan SIMO menggunakan teknik antena jamak bertujuan untuk meningkatkan kinerja suatu sistem. Sistem transmisi dapat menggunakan satu buah antena pada sisi transmitter. TX dan N merupakan buah antena pada sisi receiver atau RX. Dengan N lebih kurang dari satu dinamakan dengan single input multiple output, yaitu SIMO. Single input multiple output memiliki aplikasi luas di televisi digital atau bisa dikatakan di TVI. Kedua jaringan area lokal nirkabel WLAN, jaringan area metropolitan atau MEAN, dan komunikasi seluler. Bentuk awal dari SIMO yaitu dikenal sebagai penerimaan keragaman. Telah digunakan oleh banyak operator radio militer, komersial, amatir, dan gelombang pendek pada frekuensi di bawah 30 MHz sejak Perang Dunia Pertama. Kita balik lagi ke MIMO, yaitu multiple input multiple output, yang merupakan kepanjangan dari merupakan dari multiple input dan output. Istilah ini juga dipakai pada bidang kontrol dengan garis besar definisi yang sama. Sesuai dengan kepanjangannya, sistem ini menggunakan sejumlah M antena pemancar dan sejumlah N antena penerima untuk dapat mentransmisikan sinyal informasi dari beberapa pengirim ke beberapa penerima. Dalam bidang komunikasi, wireless atau radio, MIMO menggunakan multiple antena pada transmitter TX, TX, dan receiver RX untuk meningkatkan kemampuan pada komunikasinya. MIMO merupakan salah satu bentuk dari smart antena loh, dan merupakan seni dari teknologi. Berikut kita jelaskan ilustrasi jenis skema input-output antena pada komunikasi wireless. Pada teknik MIMO dapat memanfaatkan keberadaan multiplet. Untuk apa? Untuk menciptakan sejumlah kanal ekuivalen yang seolah-olah terpisah satu sama lain, di mana pada kondisi normal keberadaan multiplet justru merugikan karena menimbulkan fading. Dalam aplikasinya terdapat dua teknik MIMO loh pada komunikasi nirkabel dan bergerak, yaitu orthogonal space-time block codes dan splitting multiplexing spatial diversity. Teknik MIMO yang pertama, orthogonal space-time block codes ya. Orthogonal space-time block codes. Yang pada sistem MIMO ini akan disimulasikan diterapkan metode transmisi ortogonal space-time block codes yang merupakan salah satu contoh dari metode linear code. Skema transmisi ortogonal space-time block code merupakan skema transmisi yang diperkenalkan oleh Alamouti. Teknik MIMO spatial multiplexing, yaitu untuk mengirimkan data yang berbeda secara paralel dan dikodekan secara paralel pula untuk setiap antena transmisinya. Tujuan utamanya apa? Untuk penggunaan teknik ini adalah untuk mencapai kapasitas kanal yang besar dengan memecah aliran data berlaju tinggi menjadi sejumlah aliran paralel sesuai dengan jumlah antena transmitter, masing-masing dengan laju yang lebih rendah dari aliran aslinya.
Spatial diversity. Setiap antena pengirim pada sistem MIMO mengirimkan data yang sama secara paralel dengan menggunakan coding yang berbeda. Tujuannya adalah mendapatkan kualitas sinyal setinggi mungkin dengan memanfaatkan teknik diversity pada transmitter dan receiver. Diversity secara konvensional diaplikasikan dengan pemasangan antena array pada sistem receiver dengan harapan bahwa kualitas sinyal yang diterima dapat ditingkatkan dari sistem satu antena dalam kondisi kanal fading. Dengan adanya multiplate receive and transmit diversity dapat mengulang fading dan secara signifikan dapat menambah link quality atau dengan kata lain dapat meningkatkan SNR-nya. Ada juga sistem C-MIMO. Untuk MIMO konvensional atau dikenal dengan collage MIMO, C-MIMO, terdapat beberapa kasus khusus yang terjadi, yaitu pertama, kanal C-MIMO ideal. Jadi, ketika fading tidak berkolerasi pada kedua sisi pemancar dan penerima, dan terdapat sejumlah besar jalur independen di antara keduanya, dengan teori central limit matrix kanal yang mempunyai tipe full range dan dalam keadaan baik dapat ditulis sebagai berikut, yaitu H sama dengan WHW. Korelasi fading. Ketika fading berkorelasi pada kedua sisi yang berkaitan dengan ketidaksesuaian scattering, jarak antena atau sebaran sudut, tetapi masih dalam keadaan tether hingga sistem D-MIMO. Sistem D-MIMO merupakan sistem MIMO terdistribusi dengan M jumlah antena penerima yang dikelilingi oleh banyaknya key port dengan N jumlah antena pemancar dan dapat ditulis sebagai D-MIMO. Dalam pentransmisian sinyal informasi dari pemancar ke penerima pada sistem D-MIMO akan mengalami fading. Fading didefinisikan sebagai fenomena fluktual acak pada level sinyal yang diterima yang disebabkan oleh banyaknya lintasan pada transmisi sinyal. Ada beberapa aplikasi MIMO. Yang pertama, evaluation data only atau dikatakan dengan EFDO, yaitu merupakan suatu protokol data wireless radio broadband yang diadopsi oleh banyak provider telepon bergerak di CDMA sebagai bagian dari standar CDMA 2000. Yang kedua, WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access. Itu merupakan sebuah tanda sertifikasi untuk produk-produk yang telah lulus tes cocok dan sesuai dengan standar IAAA jadi IEEE 80216. WiMAX merupakan teknologi nirkabel yang menyediakan hubungan jalur lebar dalam jarak jauh. Jadi teman-teman, kesimpulan dari SIMO dan MIMO ini adalah pada penggunaan smart antena SIMO maupun MIMO sama-sama baik dalam meningkatkan kapasitas kanal. Dan pada proses pengirim dan menerima data lebih baik dibandingkan dengan antena tanpa menggunakan sistem smart antena. Namun, pada perkembangannya MIMO merupakan generasi terbarukan dibandingkan dengan teknik lainnya. MIMO yang memiliki jumlah antena yang lebih banyak dari SIMO memungkinkan dapat bekerja dengan lebih baik untuk meningkatkan data reach dalam range yang lebih besar tanpa membutuhkan bandwidth atau daya yang lebih besar. Dengan menggunakan teknik MIMO, sistem kerja akan lebih baik dibandingkan dengan sistem teknologi SIMO karena dapat meningkatkan kapasitas kanal yang dimiliki. Sekian itu saja ya tentang materi SIMO dan MIMO ya teman-teman. Terima kasih.